Untuk lebih lengkapnya terkait dengan kasus industri rumah senjata api rakitan, saudara, kita tanyakan langsung kepada Direskrimum Polda Lampung, ada Kombes Pahala Simanjuntak. Selamat malam Pak Dir, dengan Ibrahim dari Studio Kompas TV. Baik, saudara, kita akan coba kembali menghubungi Dirkrimum Polda Lampung, Kombes Pahala Simanjuntak. Tadi sempat ada gangguan sambungan komunikasi kami dengan Dirkrimum Polda Lampung. Kita akan berbicara soal polisi yang menggerebek pabrik rumahan senjata api rakitan di Lampung. Di dua lokasi, tak hanya di Lampung, juga di Jawa Tengah berdasarkan pengembangannya. Kita bersama dengan Direskrimum Polda Lampung, ada Kombes Pahala Simanjuntak. Selamat malam Pak Dir, dengan Ibrahim, Kompas TV. Selamat malam Pak Ibrahim. Baik, Pak Dir, jadi ini bagaimana awal mulanya bisa terungkap? Dari mana pelaku mendapatkan bahan membuat senjata, bahan senjatanya itu sendiri Pak Dir? Baik, terima kasih Pak Ibrahim. Jadi kami sampaikan bahwa ini berawal dari kasus curanmor yang terjadi di daerah Tanggamus. Kemudian pelakunya ditangkap dan dilakukan penggerebekan terhadap rumah yang bersangkutan dan ditemukan satu pucuk senjata api. Kemudian dikembangkan, kita mengembangkan dari Polda dan juga didapatkan informasi bahwa senjata itu diperoleh dari inisial RS. Kemudian kita kembangkan lagi bahwa didapat informasi bahwa senjata dibeli dari seseorang. Dan kemudian kita cari orang itu memang masuk dalam DPO. Kemudian kita kembangkan terus untuk mencari tahu asal-usul dari senjata api itu. Dan kemudian kita dapat informasi bahwa senjata api itu didapatkan dari seseorang inisial A. Dan kemudian inisial A ini kita lakukan penggerebekan di daerah Bandar Lampung, atau tepatnya di Kecamatan Kemiling. Dan kemudian kita mendapatkan senjata api, ada 4 jenis atau 4 buah senjata api di dalam rumah itu, di dalam satu kamar. Dan kamar itu memang diperuntukkan untuk membuat senjata api. Itu mereka beroperasi sejak kapan Pak Dir yang membuat senjata api dan sudah diedarkan kemana saja? Baik, jadi untuk informasi yang kita dapat dari yang membuat itu bahwa mereka beroperasi, informasinya baru akhir 2023 yang lalu. Namun kita terus mendalami dan juga sudah ada yang mereka produksi atau mereka buat itu, sudah ada yang sudah terjual, ada 3 pucuk. Dan juga yang kita temukan kemarin itu di dalam rumah itu ada 4, itu masih sedang dalam proses. Artinya belum selesai atau belum bisa ditembakkan, tapi sudah hampir jadi gitu. Dari mana mereka dapat bahan baku, entah itu senjata airsoft gun ataupun senjata yang akan dirakit, termasuk juga ini karena ada temuan amunisinya Pak Dir? Baik, jadi untuk senjata itu memang yang inisial A ini di rumahnya itu pun ada di situ dibuat spanduk servis airsoft gun gitu. Jadi dia memang mendapatkan peralatan itu ya di pasaran atau di toko-toko, karena memang dia merakit dari air gun. Artinya dia rubah atau dia pasang sendiri larasnya, kemudian pernya diganti, magasinnya juga diganti, kemudian nanti diuji coba sama dia untuk menarik perhatian dari produsen. Dia uji coba. Jadi memiliki keahlian. Ini si pelaku ini memiliki keahlian, profilingnya memiliki keahlian menggunakan senjata api juga Pak Dir? Betul, betul. Jadi yang bersangkutan ini memang setelah kita dalami, dia punya keahlian di sana, termasuk membuat atau memperbaiki barang-barang elektronik. Dijualnya online Pak Dir? Iya, jadi jualnya secara online, dan setiap penjualan dia juga memberikan seperti hadiah
10 butir peluru gitu. Dan kita dalami pelurunya itu dibeli dari mana, itulah yang kita kembangkan. Menurut keterangan dia membeli melalui Shopee. Nah, kemudian di dalam Shopee itu memang dibuat di situ jual baut atau mur gitu. Tapi di situ ada kalibernya. Untuk gambarnya itu gambar baut atau mur. Tapi di situ ada kaliber 9 kali sekian milimeter gitu. Oh, baik. Pak Dir, kami mendapatkan informasi apakah betul salah satu pelaku termasuk dari Perbakin, anggota Perbakin, sehingga tahu betul menggunakan senjata? Betul. Untuk yang kita lakukan pengembangan atau yang menjual amunisi itu adalah Ketua Perbakin Purbalingga. Oke, itu dibuktikan dengan adanya surat-surat atau keterangan kartu anggota atau seperti apa, Pak Dir? Betul, bahwa terkonfirmasi itu dari ada SK-nya dia gitu. Oke, jadi saat ini berapa pelaku lagi yang masih diburu oleh polisi, Pak Dir, terkait dengan produksi? Ya, untuk pelaku yang kita sudah masukkan dalam DPO ada 2. Kemudian kita masih sedang mendalami, ada informasi 2 lagi yang sudah sempat membeli dari si pelaku ini. Baik, terima kasih Direskrimum Polda Lampung, Kombes Pahala Simanjuntak telah menyampaikan informasi di program Kompas Malam hari. Terima kasih, sehat selalu Pak Dir. Terima kasih Pak.